Tiga permainan strategis geopolitik Presiden Erdogan pada KTT NATO. Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz. Ben de bu akşam Sayın Genel Sekreter ve İsveç Başbakanı ile üçlü bir toplantı gerçekleştireceğim. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sangat sibuk di KTT NATO di Lithuania, mengejutkan para pengamat setelah berbalik arah dan menyetujui tawaran Swedia yang telah lama ditunggu untuk bergabung dengan blok militer. Pada konferensi pers Rabu malam setelah pertemuan puncak di ibu kota Vilnius, Erdogan menyentuh beberapa masalah untuk Turki, termasuk meratifikasi tawaran NATO Swedia, kesepakatan pertahanan jet F-16 dengan Amerika Serikat, dan tindakan penyeimbang yang terus dimainkannya antara Rusia dan Ukraina. Turki menempuh jalan baru di Eropa juga melanjutkan pembicaraan dengan Yunani. Keduanya mengumumkan pada hari yang sama setelah lebih dari setahun ketegangan antara musuh bersejarah. Sebenarnya permainan NATO yang dilakukan Erdogan menjelang kunjungannya ke negara Teluk minggu depan, dia ingin menggalang dana asing untuk meningkatkan ekonomi Turki yang tegang setelah pemilihannya kembali pada bulan Mei. Berikut ada 3 permainan strategi geopolitik Presiden Erdogan dalam KTT NATO. 1. Meratifikasi tawaran Swedia. Pemimpin Turki mengatakan bahwa dia akan meneruskan ratifikasi tawaran NATO Swedia ke parlemen ketika dibuka kembali dari Oktober dengan Stockholm untuk memberikan peta jalan langkah yang akan diambil sebelum ratifikasi dikirim. Persetujuan Ankara datang ketika Swedia menjanjikan dukungan untuk memperbarui perjanjian bea cukai Turki dengan Uni Eropa. Keinginannya untuk melakukan perjalanan bebas visa ke seluruh UE bagi warganya. Erdogan berharap Stockholm akan mengambil langkah terhadap anggota kelompok yang dianggap teroris, Partai Pekerja Kurdistan yang dilarang. Saat dibuka kembali, saya yakin ketua parlemen kita akan mengedepankan ini di antara perjanjian internasional. Tempat persetujuan utama adalah parlemen, kemudian akan datang kepada saya untuk persetujuan, kata Erdogan dilansir Al Jazeera. Selain itu, pemimpin akan mengadakan pembicaraan dengan sekutu parlementer nasionalis dari Partai Keadilan Pembangunan, Partai Gerakan Nasionalis, yang menyatakan kekecewaannya atas berita menyetujui tawaran Swedia. 2. Membeli jet tempur F-16. Beberapa jam setelah Ankara mengatakan akan mengizinkan Stockholm masuk ke dalam blok tersebut, Amerika Serikat mengatakan akan melanjutkan pengiriman jet tempur F-16 ke Turki, kemungkinan pertukaran untuk lampu hijau Ankara. Pada konferensi pers hari Rabu, Erdogan mengatakan dia lebih berharap dari sebelumnya untuk pembelian jet. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga pada hari Rabu menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan itu akan berjalan. Turki telah lama berusaha untuk membeli pesawat tempur dalam upaya memperbarui armada yang ada di samping peralatan modernisasi. 3. Tetap menjadi mediator Rusia-Ukraina. Erdogan juga mengomentari pembebasan mantan komandan garnison Ukraina di Mariupol yang dibantu fasilitas, mengatakan reaksi negatif awal Rusia telah berubah. Pertama, ada beberapa pernyataan dari Rusia, tapi setelah itu ketika mereka mengetahui tentang beberapa keadaan, situasinya memasuki jalur yang positif, kata Erdogan
Erdogan pada konferensi pers. Rusia bereaksi dengan cemooh atas peran Turki dalam menengahi pembebasan 5 komandan dengan mengatakan hal itu melanggar ketentuan kesepakatan pertukaran tahanan yang direkayasa tahun lalu. Erdogan juga mengatakan pada konferensi bahwa Turki dapat bertindak sebagai mediator antara Moskow dan Kiev untuk mengakhiri invasi ke Ukraina yang dimulai pada Februari tahun lalu. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin saat ini tidak memiliki rencana untuk berbicara dengan pemimpin Ankara, menurut kantor berita Rusia TASS yang mengutip juru bicara Kremlin. Pada hari Sabtu mengomentari tawaran negara lain untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan, Erdogan mengatakan Ukraina layak menjadi anggota NATO. Amerika dan NATO ngapusi Turkiye dengan jet tempur F-16 terbaru biar nggak keluar dari NATO. Swedia mohon-mohon sampai begini. Erdogan akhirnya kembali terpilih, akhirnya NATO makin bingung untuk merayu Turki untuk tidak keluar dari NATO, membiarkan Swedia lolos jadi anggota Pakta Pertahanan itu. Sementara itu pemimpin NATO dan Amerika Serikat bersikeras membujuk Erdogan bahkan dengan iming-iming jet tempur F-16 terbaru sebagai hadiahnya apabila Turki dukung Swedia masuk NATO dan Turki bertahan sebagai anggota. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan pada Selasa, waktunya sekarang bagi Turki untuk menghilangkan sikap keberatannya atas upaya Swedia bergabung dengan NATO. Blinken seolah mengajukan barter karena pada saat bersamaan dia mengungkapkan bahwa sudah saatnya pula Turki diberikan jet tempur F-16 yang sudah di-upgrade sesegera mungkin. Blinken bersikeras bahwa kedua isu tersebut tidak saling terkait, namun dia menekankan bahwa kesepakatan keduanya akan secara dramatis memperkuat keamanan Eropa. Keduanya penting menurut penilaian kami bagi keamanan Eropa, kata Blinken kepada wartawan dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson di kota Luleå. Dia menolak memprediksi kapan Turki dan Hungaria, satu-satunya anggota NATO lain yang belum meratifikasi keanggotaan Swedia, akan memberikan persetujuan mereka. Meski dibantah Blinken, namun Presiden Joe Biden sendiri secara implisit mengaitkan keduanya dalam panggilan teleponnya dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Saya berbicara dengan Erdogan, dia masih ingin mengupayakan sesuatu terkait F-16. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami menginginkan kesepakatan atas Swedia. Jadi mari kita selesaikan ini, ujar Biden.